Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang kita akan bahas. Kemarin kita bahasnya tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, yang pertemuan sekarang ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama kepada orang tua, yang kedua adalah kepada guru. Nah, kenapa guru juga harus kita patuhi dan kita hormati? Kalau misalkan orang tua kita patuh dan hormati karena mereka pertama ibu telah melahirkan kita, dan juga orang tua kita, ayah dan ibu kita mungkin mencari nafkah rezeki buat kita, dan juga mereka yang memberikan kita tempat tinggal, berikan kita makanan, berikan kita pakaian, berikan kita pendidikan sekolah, menyayangi kita apabila kita sakit, mungkin wajar. Tapi kenapa orang tua guru juga kita harus hormati dan patuhi? Nah, jawabannya mungkin yang untuk sekilas ini karena memang guru ini mengajarkan kita dari apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Itu perlu guru. Bagaimana cara agar kita bisa masuk surga, itu perlu guru. Bagaimana kalian tahu misalkan bahwa ridhonya Allah itu berdasarkan ridhonya orang tua? Bagaimana kita ini tahu kalau berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib? Bagaimana kita tahu kalau durhaka kepada orang tua itu dosanya besar? Itu dari guru. Maka guru tersebutlah yang menjadi jembatan kita untuk menuju surganya Allah. Kita mungkin nggak tahu bagaimana caranya berbakti yang baik dan benar kepada kedua orang tua tanpa ada ajaran dari guru. Bagaimana? Ya menolong mereka, mengasihani mereka, menyayangi mereka, jangan sampai membantah apa yang diperintahkannya kecuali bertentangan dengan agama. Nah, kan harus perlu guru. Nah, baik, kita masuk langsung ke dalilnya. Perintah untuk hormat dan patuh kepada guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Nah, artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, dalam menuntut ilmu atau dalam kelas kalian ketika belajar, disuruh berlapang-lapang, maksudnya ya ngasih tempat ke orang lain agar enggak berdempet-dempetan. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Siapa orang yang diberi ilmu pengetahuan? Yaitu guru-guru kita, guru-guru kalian dan guru-guru kita, guru-guru ustadz. Nah, jadi para guru-guru kita itu adalah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Maka siapapun yang mendapatkan ilmu pengetahuan, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Nah, maka kalau tinggi derajatnya apa? Kita harus menghormati dan mematuhi mereka yang derajatnya itu lebih tinggi daripada kita.
yaitu siapa? Guru-guru kita semua. Nah, baik, selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mematuhi dan menaati nasihat guru. Nah, kalau guru memerintahkan kita semua, ayo kita jangan sampai meninggalkan namanya sholat 5 waktu, kata guru. Maka kita harus patuh dan menaati nasihat guru, karena guru itu nggak ada yang menyuruh kepada keburukan kecuali guru yang nggak benar itu. Nah, kalau ada guru yang mengajarkan kepada keburukan itu nggak benar. Misal mabuk itu nggak apa-apa misalkan, nah itu berarti nggak benar gurunya. Jangan dipotong nih, jangan dipotong videonya. Jadi guru yang mengajarkan kepada keburukan itu jangan dituruti, tapi guru yang mengajarkan kepada kebaikan itu ditaati. Kenapa? Pahalanya berkali-kali lipat. Misal Ustadz menyuruh kalian untuk sholat duha. Ketika kalian sholat duha, pertama kalian menaati perintah guru, dapat pahala. Yang kedua, kalian juga menaati perintah Nabi SAW karena mengerjakan sunnahnya. Yang ketiga, kalian menaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaati apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena sebagai Rasul kita. Jadi 3. Nah, jadi 3 kali lipat jika kita menaati apa yang diperintahkan oleh guru kita. Nah, itu. Yang kedua, bersemangat menuntut ilmu dan mengikuti pelajaran. Nah, kalau kita merasa kita itu hormat dan patuh, maka kita harus semangat menuntut ilmu. Wah, nih pelajaran hari ini saya suka IPS katanya. Jadi semangat. Itu berarti kalian sedang hormat dan patuh pada guru. Cerminnya yaitu kalian semangat ketika belajar. Wah, hari ini SBK katanya. Gak suka saya. Enggak gitu. Saya suka. Nah, jadi harus semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, ukuran kita bakal banyak dapat ilmu atau enggak dapat banyak ilmu itu sebenarnya hanya satu, yaitu seberapa besar kita hormat kepada guru tersebut. Kalau kita sangat hormat kepada guru tersebut, maka dijamin pasti ilmu yang didapat bakal banyak. Tapi kalau kita itu meremehkan guru, maka dijamin juga ilmunya nggak ada yang dapat tapi nggak berkah. Naudzubillah, nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu yang banyak, hormati gurunya. Dan kita harus menganggap guru yang mengajarkan kita ini ilmunya lebih tinggi. Wah, ini gurunya ini luar biasa, hafal hadis katanya. Ribuan hadis dia hafal Quran, terus soleh sekali. Kita takjub. Maka ketika kita mengikuti pembelajaran atau ceramah dari kiai tersebut, pasti kita banyak yang kita dapat karena takjuban kita dari awal tadi. Tapi kalau kita ngeremehin, alah ini taubat aja Ustadz asal apa ini. Nah, kita meremehkan, maka kita nggak bakalan dapat ilmu dari beliau. Allah nggak mau menurunin ilmu, ngasih ilmu kepada kita selama kita ngeremehin guru. Padahal guru tersebut adalah jembatan dari Allah. Allah pengen ngasih kita ilmu, tapi jalurnya lewat guru kita. Nggak mau langsung ngasih. Kalian tidur dikasih Allah ilmu, nggak mau. Jadi harus menuntut ilmu dari guru tersebut ngasih kepada kalian. Tapi kalau kalian meremehkan guru tersebut, maka jembatannya putus, nggak bakal nyampe pada kalian bantuan ilmunya. Jadi harus hormati, maka kalian dapat banyak. Bahkan saking banyaknya itu bisa melebihin dari apa yang Ustadz sampaikan. Ustadz menyampaikan misalkan huruf hijaiyah dari 1 sampai 29, misalkan 28 disampaikan oleh Ustadz. Tapi ketika kalian sangat menghormati guru tersebut, kalian bakal tahu ternyata otomatis tahu hukum izhar, izal halqi, izal syafawi, idgham biguna, idgham biluguna, idgham mimit, pertama selain, mat wajib, mat jaiz, semua tahu. Gara-gara kalian menghormati guru tersebut, bisa gitu. Apa? Itulah ilmu laduni namanya. Ketika kalian belajar A sampai Z, kalian taunya A sampai Z sampai 1 sampai 10 sampai perkalian pembagian dapat ilmunya. Itu namanya ilmu berkah, ilmu laduni.
Nah, itu berkat hormat dari guru. Jadi kalian hormati aja guru. Yang disampaikan sedikit tapi kalian bakal pahamnya banyak, bahkan di luar dari apa yang dijelaskan oleh guru kalian tersebut. Nah, jadi percayalah seperti itu. Itu namanya ilmu laduni. Yang ketiga, hormat dan takzim saat memandang guru. Jadi hormat ketika memandang guru. Jadi jangan guru seperti dijadikan teman biasa aja. Jadi kita harus menghormati guru tersebut. Pertama, menghormati karena memang mereka lebih tua daripada kita. Yang kedua, kita menghormati gara-gara Allah memerintahkan kita untuk menghormati mereka. Yang ketiga, kita menghormati gara-gara mereka ditinggikan derajatnya, gara-gara mereka orang yang berilmu. Dan Rasulullah bersabda apa? Al ilmu warasat warisan dari para nabi itu adalah ilmu. Jadi Nabi SAW itu tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Al ilmu warasatul anbiya. Nah, jadi ilmu itu adalah warisannya dari para nabi. Jadi kita kalau pengen dapat warisannya para nabi, maka kita harus banyak-banyak menuntut ilmu. Kalau makin banyak dapat ilmu kita, maka makin banyak kita dapat warisannya nabi. Selanjutnya adalah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Jadi ketika kita misalkan belajar nih, pengajian atau di masjid atau di majelis ilmu atau misalkan sekolah tatap muka, duduk di hadapan guru itu harus dengan sopan dan tenang. Sopan, enggak yang kayak gasing gitu kemana-mana, enggak karu-karuan. Nah, itu jangan. Benar yang sopan, yang diam, yang rapi. Nanti ilmunya bakal mudah juga masuk. Makanya gitu, kenapa saya sampai sekarang susah paham ngerti pelajaran IPS matematika katanya. Nah, berarti ada yang salah dengan adab kalian, duduk kalian ketika di hadapan guru tersebut. Misalkan kalian mungkin Zoom, tapi Zoom kalian tuh tidur-tiduran. Nah, itu kalian cuma numpang nonton, nggak bakalan paham. Kalau kalian pengen dapat paham dari ilmunya, maka kalian duduk yang benar-benar, pakai seragamnya yang rapi. Ini kakinya diangkat-angkat. Nggak misalkan pakai celana pendek aja ujungnya. Nah, itu capeknya aja, maksudnya capek nonton paham nggak. Nah, kan yang dicari nonton juga ngerti juga, jadi biar jadi pinter. Kenapa harus jadi pinter? Biar nggak dibodohi orang lain. Nah, untuk memang kalau kita jadi orang pinter, ditinggikan derajat kita, yang penting itu. Kalau pengen diangkat derajatnya, jadilah orang yang berilmu. Jangan nggak tahu ilmu sama sekali. Matematika nggak bisa juga, IPS nggak bisa juga, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, PAI nggak bisa. Ngapain? Apa hidupnya? Beban. Nah, jangan jadi beban hidup. Jangan jadi beban orang tua, beban masyarakat. Jadi beban orang tua udah ngabisin uang buat sekolah, ngabisin uang buat beli ini, beli itu. Jadi beban. Jangan jadi beban hidup kita. Kalau bisa malah gendongin. Gendongin orang tua. Maksudnya gimana? Maksudnya kita jadi orang sukses, terus kita bantu mereka yang misalkan miskin, jadikan mereka kaya, hidup enak, hidup tenang. Nah, jangan malah jadi beban aja, gendongin mereka istilahnya. Selanjutnya, menyayangi dan mengasihi guru. Jadi gurunya disayangi bukan yang sayang-sayangan, enggak, bukan itu. Maksudnya disayangi, dikasihani jika misalkan guru tersebut sedang kesusahan. Misalkan guru kita rumahnya terbakar, maka para murid-muridnya berkumpul untuk mengasihkan sesuatu, menyumbang sesuatu, baik itu uang mungkin dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya menyayangi dan mengasihi guru kalau guru sedang kesusahan. Nah, jadi dibantu gurunya. Jangan nggak tahu-tahu guru kebakaran nih, pasti ini nggak bener nih. Jangan dikirain nggak bener-bener. Yang benar itu adalah kalian membantu guru tersebut, meringankan bebannya atau membangunkan rumahnya. Saya nggak bisa tukang, ya udah duit aja. Nah, ini dibantu. Yang selanjutnya mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. Nah, ini penting. Kalau ada guru kalian memberikan kalian ilmu, maka kalian bertugas untuk mengamalkannya. Jangan nggak diamalkan. Misalkan
kita harus misalkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita amalkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan dibalik-balik. Kalau disuruh berusaha untuk mentaati, diamalkan. Nah, atau diajarkan cara rumus menghitung lingkaran segitiga, maka kita amalkan. Nah, kita ngitung nih bola ini lingkaran, ngitung pakai penggaris, udah nggak dapat belah bolanya. Ya belajar maksudnya cara menghitung segitiga, di mana segitiga, palamu segitiga katanya. Jangan itu aja, yang benar. Diamalkan apa yang diajarkan oleh gurumu. Nah, selanjutnya hikmah perilaku hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan peserta didik. Jadi ilmu bakal berkah bagi kita, kalian murid, ustadz juga murid dari guru-guru ustadz. Ilmu bakal berkah jika kita hormat kepada guru kita. Kalau nggak hormat, ilmunya nggak berkah. Maksud ilmu yang nggak berkah itu adalah dia mungkin pintar, tapi dia nggak bermanfaat bagi di dunia, nggak ada manfaatnya. Di akhirat juga nggak ada manfaatnya. Padahal ilmu itu luar biasa nanti untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ilmunya berkah. Kalau ilmu berkah itu di dunia bermanfaat, digunakan orang, bisa menjadi guru, bisa menjadi dosen, orang sukses. Di akhirat juga sukses juga, itu ilmu yang berkah. Dari mana? Patuh dan hormat pada guru. Jangan mimpi kita nggak mau hormat dan patuh dengan guru, tapi pengen ilmunya berkah, itu nggak bakalan, mustahil. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi kalau kalian memang tadi kata Ustaz, patuh dan hormat itu pasti bakal mudah dapat ilmu. Walaupun kalian sebenci-benci, benci banget dengan Ustaz ini, misalkan. Tapi kalian harus hormat dan patuh dengan guru agar mendapatkan ilmunya. Tapi kalau kalian mau benci, itu nggak bakalan dapat ilmunya. Nah, maka sia-sia kita ikut pelajaran, ikut Zoom sia-sia, nonton YouTube sia-sia, nggak ada efeknya. Jangan. Hormati gurunya, patuhi gurunya, pandanglah guru tersebut dengan pandangan yang takjub. Misalkan ini guru ini luar biasa, pasti kalian dapat ilmunya luar biasa juga. Nah, selanjutnya ilmu yang diperoleh dari guru akan memberi manfaat bagi orang lain. Nah, jadi yang kita peroleh dari guru tersebut bermanfaat bagi orang lain. Misal kita dulu belajar bagaimana tentang iman kepada malaikat, misalkan iman kepada malaikat, perilaku misalkan beriman kepada malaikat Raqib Atid, perbanyak amal baik dan menjauhi amal buruk. Maka kita sampaikan pada teman kita, ingat teman-teman, katanya misalkan, ingat bro, misalkan bahwa di diri kita ini ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Maka kita harus memperbanyak amal baik, mengurangi amal buruk. Kita sampaikan kepada teman-teman. Nah, yang diajarkan oleh guru, nah itu bermanfaat gara-gara dia hormat dan patuh terhadap gurunya, bermanfaat. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Ya benar. Kalau misalkan ada murid yang dia itu sangat hormat dan patuh guru tersebut, pasti didoakan oleh gurunya, ya Allah semoga murid ini alim dia, semoga dia masuk surga, ya Allah semoga ilmunya berkah, semoga nih anak nih cita-citanya terkabul, ya Allah. Ya, jadi guru tersebut mendoakan. Nanti kalian kalau jadi guru kalian ngerti, kalau ada murid yang patuh, suka mengerjakan tugas, misalkan rajin sekali, itu pasti didoakan oleh gurunya. Nah, dan selanjutnya nomor 5, akan membawa berkah hidup. Jadi hidupnya berkah-berkah. Ya tadi sudah saya sampaikan, kalau hidup berkah itu hidupnya mudah. Cari pekerjaan mudah, nanti cari pasangan juga mudah buat nikah, bukan buat enggak nikah, buat nikah. Terus cari rezeki mudah, pokoknya mudah karena ilmunya berkah. Selanjutnya yang ke-6, memudahkan urusan. Jadi semua urusan bakal mudah. Ya iyalah, orang berilmu pasti mudah urusannya. Orang bingung cara menghitung gedung ini tingginya berapa, orang berilmu mudah. Oh, ini tinggal dihitung berapa sisi miringnya, bayangannya berapa, dapat tingginya. Nah, gara-gara orang berilmu.
berapa nih apa katanya luas bumi ini misalkan. Orang bingung bagaimana cara ngitungnya, meteran nggak bakal cukup. Nah maka dengan ilmu menghitungnya, jadi memudahkan urusan. Yang selanjutnya mendapatkan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, intinya bakal disayangi oleh Allah. Karena dia menyayangi, mematuhi dan mengasihi gurunya, maka Allah juga bakal menyayanginya, mengasih anugerah dan nikmat yang banyak kepada murid-murid tersebut gara-gara menghormati gurunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga berkah, bermanfaat, dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna rabbana zidna ilman warzuqna fahman rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.